Cerita dimulai pada tahun 1946. Sebuah keluarga yang mempunyai seorang anak dan terlihat sang ibu yang bernama Barbara yang sedang menggendong anaknya. Lalu juga terlihat suami Barbara yang bernama Brooke. Ketika itu, Barbara dan Brooke datang menghadiri acara pesta anak Barbara yang bernama Tony. Diasuh oleh neneknya yang merupakan ibu dari Barbara. Semua orang yang menghadiri dalam pesta itu adalah orang-orang dari kalangan atas, termasuk Barbara dan Brooke yang merupakan pengusaha sukses. Saat itu Barbara dan Brooke terlihat sedang bertengkar. Mereka menganggap kalau hubungan mereka ada yang salah. Kemudian scene berpindah pada tahun 1956. Terlihat Tony yang kini sudah tumbuh besar dan diceritakan kalau Tony adalah anak yang pintar dan fasih dalam berbahasa Prancis. Ketika mereka kedatangan tamu, Tony disuruh untuk membaca buku yang berjudul Justin. Namun di sini Tony tak mau membacanya. Barbara juga marah pada seorang pria yang meremehkan dirinya. Pria itu berbicara menggunakan bahasa Prancis. Pria itu tidak tahu kalau Barbara juga bisa berbahasa Prancis. Barbara pun marah lantas mengusir pria itu. Barbara dan Brooke yang baru pulang melihat ada yang aneh dengan anaknya. Mereka melihat seorang anak kecil yang sedang tidur di kamarnya. Barbara pun kaget melihatnya. Lantas ia bertanya pada Tony. Brooke marah saat itu karena tingkah laku Tony, namun Barbara justru masih bisa tersenyum. Di sini Tony berkata kalau ia tidak mau sendiri di rumah saat orang tuanya pergi. Oleh sebab itu, ia mengajak temannya untuk ke rumah. Scene kemudian berpindah pada tahun 1967. Terlihat keluarga Brooke yang sedang berlibur di Spanyol. Tony yang saat itu sudah dewasa kini mempunyai pacar bernama Yuli. Dan Barbara pun mengajak pacar Tony untuk berlibur bersama saat itu. Ketika mereka berada di sebuah bar, terlihat Brooke berbincang dengan Yuli. Barbara yang melihat hal itu pun mulai curiga terhadap suaminya. Scene kemudian berpindah pada tahun 1968. Terlihat Barbara yang sedang terburu-buru menghampiri petugas bandara dan bertanya tentang kapan pendaratan pesawat. Lalu kemudian terlihat Brooke yang sedang bersama wanita dan tak lain wanita itu adalah Yuli. Brooke yang saat itu melihat istrinya kemudian pergi dari sana. Namun Barbara mengejarnya. Setelah itu terjadilah pertengkaran antara Barbara dan Brooke. Barbara merasa sangat sedih dan kecewa. Ketika sampai di rumah, Barbara mendapati Tony sedang bermain pedang-pedangan bersama pasangan lelakinya. Melihat kejadian itu, Barbara hanya bisa menghela nafas, lalu pergi. Untuk menghibur hatinya, Barbara pun menyewa seorang pria dan pria itu bernama Sam. Setiap hari, Barbara ditemani oleh Sam kemanapun ia pergi. Di satu sisi, Tony yang tidak suka dengan perlakuan ayahnya, kini ia dekat dengan Sam. Bahkan beberapa kali mereka terlihat tidur bersama. Namun di sini Barbara telah mengetahui hal yang dilakukan Sam dan Tony. Lantas Barbara pun marah kepada Sam. Mengetahui ibunya yang beberapa hari ini terlihat sangat marah, Tony berinisiatif untuk membuat surat untuk ayahnya yang berisi agar ayahnya kembali bersama dengan ibunya. Saat itu terlihat Barbara yang sedang melukis untuk menenangkan pikirannya. Namun bukannya tenang, ia justru semakin stres. Sam yang melihatnya kemudian mencoba untuk menenangkannya. Setelah itu, mereka pun melakukan kegiatan bercocok tanam. Tony yang melihat ibunya sedang bercocok tanam dengan Sam, lantas ia juga ikutan dalam kegiatan itu. Anak durhaka. Singkat cerita, kini terlihat Barbara yang lebih bahagia dan tidak bersedih lagi. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena Sam saat itu memutuskan untuk pergi jauh dan meninggalkan Barbara. Barbara yang merasa depresi, ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun beruntung nyawanya masih bisa terselamatkan. Singkat cerita, Barbara yang sudah pulih dan sehat seperti sedia kala, kini ia menjalani hari-harinya bersama Tony. Tony juga berusaha untuk menjaga ibunya. Di sisi lain, Tony juga masih sering mengirim surat ke ayahnya, meski Brooke tak pernah membalasnya. Kemudian scene berpindah pada tahun 1972. Terlihat Barbara dan Tony yang saat ini sudah pindah ke London.
Di sana, Barbara melanjutkan hidupnya sebagai seorang wanita yang kaya raya. Suatu hari saat baru pulang bekerja, Tony bertanya tentang kalung anjingnya yang ia cari selama ini. Namun, Barbara mengatakan kalau ia tidak tahu sama sekali dan ia juga tak pernah melihatnya. Ketika mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba Barbara berpikiran kalau ia ingin mengobati Tony yang mempunyai kepribadian menyimpang. Namun cara yang dilakukan oleh Barbara itu salah. Ia justru memegang tongkat milik Tony dan terjadilah adegan bercocok tanam antara ibu dan anaknya. A few moments later. Singkat cerita, setelah itu bukannya sembuh, penyakit Tony justru semakin parah. Saat itu Tony kembali menanyakan kalung anjingnya kepada ibunya. Barbara sendiri sampai muak dengan pertanyaan Tony yang selalu menanyakan tentang kalung anjingnya. Barbara lantas membantu Tony untuk mencari kalung tersebut. Sampai pada akhirnya Tony pun berhasil menemukan kalungnya itu di dapur. Namun anehnya Tony justru menangis dan terlihat seperti orang keterbelakangan mental. Barbara yang melihat Tony kemudian memarahinya. Di sini Tony menuduh ibunya yang telah mengambil kalung itu. Tony mulai berkata hal-hal yang tidak masuk akal. Barbara sendiri semakin bingung melihat perilaku Tony. Suasana pun semakin menjadi panas ketika mereka berdua saling menyalahkan. Lalu tiba-tiba Tony menusuk ibunya hingga tewas. Setelah ibunya tergeletak tak bernyawa, Tony kemudian menunjukkan sikap yang tak wajarnya. Ia justru makan di samping ibunya dan seperti tak terjadi sesuatu. Kemudian setelah kejadian itu, akhirnya Tony dibawa ke tempat rehabilitasi. Tony tidak dipenjara karena ia mempunyai penyakit keterbelakangan mental. Singkat cerita, pada saat Tony sembuh, di mana saat itu tahun 1980, Tony kini tinggal di rumah neneknya. Namun kejadian itu pun terulang kembali. Ia lagi-lagi membunuh neneknya sendiri. Tapi untung neneknya masih bisa terselamatkan. Berbeda dengan sebelumnya, kini Tony dimasukkan ke penjara. Lalu pada tahun 1981, Tony akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tamat.